Halo semua, perkenalkan saya Selviani Wijaya, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Nah, kali ini saya akan menceritakan sedikit makanan khas dari Pulau Sumatera, tepatnya dari kota Jambi, yaitu nasi gemuk. Asal-usul dari nasi gemuk sendiri belum diketahui secara pasti. Namun sejak 70 tahunan, masyarakat Jambi menjadikan nasi gemuk ini sebagai sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Nah, jika dilihat secara sekilas, nasi gemuk ini hampir mirip dengan nasi uduk dari Pulau Jawa. Dalam membuat nasi gemuk, bahan-bahan yang perlu disediakan cukup 1 kg beras, 1000 ml santan kental dari 2 butir kelapa, 1 batang serai lalu ambil bagian putihnya dan digeprek, 2 lembar daun salam, 1 lembar daun pandan yang diikat, 2 lembar daun jeruk, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok minyak goreng. Nah, bahan-bahan selanjutnya adalah bumbu halus untuk membuat nasi gemuk. Sediakan 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan yang terakhir adalah setengah sendok teh jinten. Nasi gemuk juga dapat ditambahkan dengan bahan pelengkap. Kalian boleh menambahkan sesuai selera. Boleh berupa telur dadar, kacang goreng, kari, bawang goreng, kerupuk, dan lainnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat nasi gemuk. Pertama, cuci beras sampai bersih terlebih dahulu. Yang kedua, lanjutkan dengan menumis bumbu halus sampai harum, lalu masukkan daun salam, daun pandan, daun jeruk, sereh, dan garam. Tunggu sampai mendidih dan matikan api. Yang ketiga, masukkan tumisan bumbu tadi dan juga santan ke dalam panci yang berisi beras tadi. Selanjutnya, masak sambil sesekali diaduk supaya airnya bisa meresap ke setiap butiran beras. Yang keempat, saat beras sudah selesai diaron, lanjutkan dengan memanaskan panci dandang, lalu beri air secukupnya. Selanjutnya, kukus sampai matang. Yang terakhir, sajikan bersama pelengkap yang sudah Anda siapkan. Sebenarnya, teknik memaksanya sama dengan memasak nasi pada umumnya. Yang membedakan hanyalah tambahan bumbu yang menjadi ciri khas dari nasi gemuk khas Jambi ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah penyebaran bumbu dan rempah di kota Jambi. Sejak abad 16, Jambi tercatat telah mampu menghasilkan lada untuk keperluan dagang dengan para saudagar yang melewati wilayah mereka. Daerah yang pernah ada di kuasa Malaka ini awalnya tidak menjadikan rempah itu sebagai komoditi utama perdagangan. Namun, sejak dimulainya hubungan dengan orang-orang Eropa, penguasa Jambi mulai melirik tanaman ini dan menjadikan bahan dagangan utama. Selanjutnya adalah penyebaran bumbu dan rempah di Pulau Sumatera. Indonesia mempunyai segudang rempah di dunia. Berlimpahnya rempah-rempah di Indonesia nyatanya berpusat di Sumatera. Pada zaman dahulu, ada yang namanya sistem barter di mana para pedagang Gujarat membawa sejumlah rempah-rempah ke Sumatera untuk ditanam. Apalagi kondisi tanah di Sumatera dinilai sangat layak untuk ditanam beberapa jenis rempah-rempah. Bicara rempah-rempah itu bukan hanya cabai, bawang putih, atau bawang merah, tapi ini bicara tentang pala, cengkeh, lada, kayu manis, jinten, kapulaga, dan semuanya itu ada di Sumatera. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen spice terbanyak di dunia, di sini saya melihat kuncinya kemungkinan adalah pengaruhnya dalam penggunaan rempah-rempah khususnya di Sumatera. Dan di sisi lain juga, faktor banyaknya rempah di ranah Sumatera ini tidak terlepas dari hadirnya negara India dan Arab yang membawanya ke Sumatera di zaman dahulunya. Dari komponen-komponen pembuatan nasi gemuk sendiri yang menggunakan beberapa daun-daun yang mengeluarkan aroma yang khas seperti daun pandan, daun jeruk, daun salam, dan batang serai, juga menggunakan bumbu yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, jinten, dan ketumbar. Jinten dan ketumbar memiliki sejarah. Jinten digunakan sejak sebelum Masehi dan menurut catatan Wikipedia menyebutkan jinten yang ditemukan di situs peninggalan purbakala. Berasal dari peradaban milenium kedua sebelum Masehi. Jinten putih dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim sejuk seperti daerah India Utara dekat kaki pegunungan Himalaya. Tumbuhan ini juga dapat tumbuh di Meksiko dan Thailand.
Di Indonesia, meskipun dapat tumbuh, pada umumnya kurang baik. Selanjutnya adalah ketumbar. Ketumbar adalah salah satu rempah-rempah yang paling tua dan sudah digunakan sejak lama. Ketumbar menjadi bahan makanan yang umumnya di masakan Asia dan berfungsi sebagai tanaman herbal. Rasanya yang kuat, pedas, dengan sedikit kesan gurih dan manis ini digunakan sebagai bahan utama dalam hal masakan. Karakteristik bumbu dan rempah pada masakan nasi gemuk. Bumbu adalah zat yang umumnya berasal dari tanaman beraroma yang ditambahkan pada masakan yang bertujuan untuk menyedapkan makanan. Bumbu memiliki sifat basah sehingga tidak dapat bertahan atau disimpan lama. Contoh bumbu pada masakan nasi gemuk adalah daun salam, daun jeruk, daun pandan, batang serai, bawang merah, dan bawang putih. Rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam makanan. Contoh rempah dalam masakan nasi gemuk adalah ketumbar dan jinten. Karakteristik yang terdapat pada nasi gemuk adalah karakteristik bumbu segar yang dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, jinten, dan ketumbar yang dihaluskan. Selanjutnya adalah pewarna alami. Nasi gemuk tidak menggunakan pewarna alami sebagai bahan dasarnya, karena biasanya nasi gemuk berwarna putih. Nah, belakangan ini masyarakat Jambi mulai menambahkan bunga telang sebagai pewarna alami dari nasi gemuk. Jadi, pewarna alami yang dihasilkan adalah berwarna biru. Penggunaan bunga telang selain mempercantik makanan dan juga menambah nafsu makan, penambahan bunga telang juga dapat menambah kandungan zat gizi pada olahan makanan tersebut, terutama kandungan antioksidan berupa flavonoid dan antosianin. Konsumsi antioksidan dari makanan memberikan efek yaitu menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Kesan dan pesan saya terhadap makanan Indonesia. Kesan saya terhadap makanan Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan karena makanan Indonesia memiliki ciri khas dan cita rasa yang benar-benar tidak dapat dilupakan. Pesan saya untuk teman-teman dan adik-adik di seluruh Indonesia adalah, ayo kita lestarikan makanan khas yang Indonesia miliki agar generasi selanjutnya dapat mencicipi makanan khas Indonesia. Selanjutnya, cobalah kita untuk memperkenalkan makanan khas yang Indonesia miliki kepada penjuru dunia bahwa Indonesia memiliki makanan yang khas dengan cita rasa yang luar biasa. Terima kasih.